teman-teman, Zona Rebahan balik lagi nih. Kali ini aku akan membahas alur cerita film animasi yang berjudul The Sea Beast. Film ini mengisahkan seorang kapten dan anak perempuan yang sangat berani menghadapi monster laut. Sebelum ke alur ceritanya, siapkan posisi rebahanmu dan jangan lupa untuk like, komen, juga subscribe. Tanpa berlama-lama lagi, ayo langsung aja ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang anak lelaki yang terdampar di lautan luas karena kapalnya terbakar. Dan bahaya juga mengincarnya. Di sana ada monster laut yang sangat besar. Lalu beralih pada anak perempuan bernama Maisie yang lagi mendongeng sebuah kisah masa lalu dan kehidupan monster laut yang mengerikan tapi berhasil diakhiri oleh pemburu hebat. Tiba-tiba saat bercerita seorang petugas datang memperingati mereka bahwa ini sudah waktunya jam tidur. Saat anak-anak yang lain tertidur, dia malah bersiap untuk kabur dari sana dibantu anak-anak yang lain. Kemudian diperlihatkan kapal besar yang sedang melaut untuk misi memburu dan bertarung mengalahkan monster laut Red Blaster. Namun kapal pemburu lain diserang monster Blaster dan kapten pun memerintahkan untuk putar arah dan menolong mereka. Mereka pun bertarung sengit dengan monster hijau bermata merah itu. Jacob, anaknya kapten, terlempar ke laut dan hampir saja dimakan monster itu. Lalu sang ayah yang seorang kapten segera menolong dengan menusuk monster itu hingga tak berdaya. Kapten pun memotong cula monster itu untuk dibawa pulang, tapi monster itu masih setengah sadar dan menarik kapten ke bawah laut. Beruntung kapten masih bisa selamat, yang entah siapa yang menyelamatkannya. Lalu dia memerintahkan untuk pulang karena banyak kerusakan pada kapalnya. Saat di perjalanan pulang, kapten memanggil Jacob untuk berbicara, dan ternyata dia menyerahkan kapalnya dan akan dijadikan kapten selanjutnya. Ternyata Jacob adalah anak lelaki yang terdampar di lautan yang diperlihatkan di awal film. Kini kapal telah sampai di dermaga. Mereka akan berpesta sejenak sebelum kembali melaut menyerang monster itu. Di sana juga terlihat ada Maisie yang melihat kedatangan kapten. Lalu dia mengikuti Jacob dan kapten. Saat Jacob akan mengambil minum, Maisie memanggilnya dan bercerita bahwa dia adalah anak dari seorang pemburu. Dia juga meminta izin bahwa dia akan menjadi awak kapalnya Jacob. Jacob pun tak memberi izin dan memulangkan Maisie ke panti. Kemudian, Kapten, Jacob, dan Sarah menemui Raja dan Ratu dan menyerahkan cula Blaster. Tapi yang diinginkan kerajaan adalah cula Red Blaster. Karena kegagalan itu, pihak kerajaan malah mengakhiri kerjasamanya karena kapten tak berhasil memusnahkan Red Blaster. Mereka juga menawarkan kapal baru untuk kapten, tapi kapten dan yang lain menolak. Untuk permintaan terakhir, Jacob meminta kesempatan sekali lagi untuk memusnahkan monster itu dan membawa culanya pada kerajaan, tapi dengan kapal Inevitable milik mereka. Mereka pun kembali pergi melaut dan kapten menyerahkan kendalinya pada Jacob. Kali ini kapal dipimpin sama Kapten Jacob. Tapi ada sesuatu yang aneh. Dan saat dicek, Maisie ternyata menyusup dan ikut berlayar. Awalnya Kapten Jacob akan menurunkan dia di dermaga terdekat. Namun setelah Maisie berbincang dengan Kapten Crow, dia akhirnya diizinkan ikut berlayar dan menyuruh Sarah untuk menjaga Maisie. Lalu Sarah menunjukkan tempat tidurnya Maisie. Dia juga memberikan sebuah belati pada Maisie untuk berjaga. Saat Maisie akan beristirahat, kapal berguncang dan kapten segera memerintahkan untuk bersiap. Monster Red Blaster itu sudah terlihat dan pertarungan pun dimulai. Saat Red menarik kapal dan membuat pusaran air, Maisie mencoba memotong sebuah tali. Captain? Namun Kapten Crow menyuruh Jacob untuk menghentikannya. Tapi entah kenapa Jacob malah membiarkan Maisie. Lalu tali pun terputus dan membuat mereka terlempar ke lautan. Hal itu membuat mereka saling bertatapan dengan Red. Lalu
Lalu saat Red mulai menghilang, Jacob dan Maisie mulai ke atas permukaan dan Kapten Crow sangat marah pada Maisie. Saat Maisie akan ditembak, mereka berdua malah dilahap sama Red Blaster, guys. Lalu Jacob dan Maisie yang ada di dalam Red mencoba menelitinya dan mereka berhasil melihat keluar lewat hidung Red. Dan ternyata Red mengembalikan Maisie dan Jacob ke daratan, bukan memangsanya. Di sana Jacob mencoba membunuh Red, tapi dia tak berhasil. Lalu Red pun pergi ke hutan. Sekarang mereka sedang berlindung dan beristirahat sebelum kembali pergi esok hari. Maisie berpendapat bahwa monster itu tak sejahat yang manusia kira. Dia bahkan berpikir bisa saja orang tuanya mati sebagai pahlawan, tapi mereka bersalah karena telah mengusik monster di rumahnya, yaitu lautan. Tapi Jacob tak sepemikiran dengan Maisie. Dia akan menyiapkan perbekalan untuk esok kembali ke kapal. Sementara Kapten Crow beserta awak kapal sedang memperbaiki kapal yang bocor. Dan dia juga merasa marah dan dendam sekali pada monster itu. Apalagi sekarang dia menyangka bahwa Jacob telah tiada. Beralih ke Jacob dan Maisie. Maisie melihat monster berwarna biru. Ia ingin memeliharanya, tapi dia ketahuan sama Jacob dan pada saat akan pergi, mereka malah menginjak semua telur monster. Anak-anak monster berwarna kuning itu menyangka bahwa Jacob dan Maisie adalah induknya. Come on, lass. Like geese. It's the mother goose I'm worried about. Lalu muncul induk monster mengejar mereka karena ada satu anak monster yang menempel di badan Jacob. Setelah anak monster itu dilempar oleh Maisie, monster itu pun berhenti mengejar. Tapi di depan mereka ada monster kepiting yang menyerang mereka dan hampir saja memakan Jacob. Kalau saja tak ada Red, mungkin Jacob sudah dimakan kepiting. Beruntung mereka diselamatkan sama Red. Maisie juga mencoba meminta tolong pada Red untuk mengantarkan mereka pulang. Dan ternyata berhasil. Maisie sangat senang dan bangga karena mereka ditolong oleh Red. Maisie juga mencabut semua tombak dari badannya Red. Beralih ke Kapten Crow. Dia sekarang lagi mendatangi seorang penyihir bernama Gwen Betterby. Dia meminta ramuan yang dapat melumpuhkan monster beserta senjata untuk menyuntikkan ramuan itu. Namun itu nggak gratis. Kapten akan terkena kutukan selamanya. Entah Kapten setuju atau tidak, yang pasti dia harus mengorbankan segalanya demi ramuan dan senjata tersebut. Kembali ke Jacob dan Maisie, Jacob sekarang juga membantu Maisie mencabut tombak. Dan malam pun tiba dan badai di depan sangatlah ganas. Lalu mereka pun masuk ke badannya Red supaya Red dapat menyelam dan menghindari badai. Mereka merasa nyaman di dalam sana. Mereka juga melihat bangkai monster, bangkai kapal, dan juga beberapa senjata di bawah laut. Mereka tak tahu siapa yang memulai perang ini. Sementara Kapten Crow betul-betul sepakat dengan Gwen Betterby. Mereka melihat monster ikan Rydellback pergi ke utara sejauh itu. Dan hanya satu alasan yang mereka takuti adalah Red Blaster. Kapten menyangka ini adalah saatnya untuk kembali menyerang. Sementara Jacob dan Maisie telah sampai di Pulau Rampepper. Lalu mereka pun mengucapkan salam perpisahan dan menyuruh Red untuk segera pulang kembali ke rumahnya. Tapi tiba-tiba Red mendengar sesuatu yang ternyata kapal dari kerajaan sedang bersiap untuk menyerang monster laut. Tapi salah satu prajurit melihat Red dan menembaknya. Lalu dia pun berlari menyerang balik walaupun telah dilarang sama Jacob dan Maisie. Sampai-sampai Maisie terjatuh dan terkena tembakan dari prajurit kerajaan. Red dengan mudah mematahkan kapal besar kerajaan. Lalu ia terkena tembakan Jacob, tapi itu adalah tanda ia memberitahu bahwa Maisie dalam keadaan pingsan. Red pun terlihat sedih, tapi tak lama kemudian ada sebuah kembang api yang berasal dari kapal Inevitable. Lalu Red pun terpancing untuk menyerang mereka. She doesn't have to do this. Ready to hand the bomb.
Maisie yang melihat itu tak ingin membiarkan Red menyerang mereka. Namun Jacob tak bisa berbuat apa-apa karena Red telah pergi. Di sana Kapten Crow telah menyiapkan senjata dan ramuan yang diberikan Gwen Batterby. Dan senjata itu pun membuat Red Blaster tak berdaya walau dia masih bisa bertahan. Immortalized at Castle White Rock. Kemudian Kapten Crow memerintahkan untuk pulang dan menyeret Red. Tapi salah satu awak kapal memberitahu bahwa ada perahu kecil datang. Dan Kapten terkejut karena di perahu itu adalah Jacob dan Maisie. Lalu saat Maisie telah sadar, dia mendengar Kapten memarahi Jacob karena menyangka bahwa dia telah mengkhianati ayahnya sendiri. Karena emosi yang menggebu, Maisie berlari akan menghajar Kapten. Tapi ditahan sama Jacob. Lalu Kapten dan Jacob pun keluar membiarkan Maisie beristirahat kembali. Maisie yang melihat Sarah akan keluar mencoba membujuknya untuk melepaskan Red. Di balik jiwa pemburunya, hati kecil Sarah juga ingin menuruti keinginan Maisie. Tapi apalah daya, dia hanya punya kapal ini dan Kapten. Saat ini kapal Inevitable telah sampai di kerajaan. Kapten akan membuktikan bahwa era pemburu belum usai dan tak butuh kapal imperator yang mewah itu. Sementara Maisie sekarang didatangi Blue, lalu dia melihat lambang kerajaan yang kemudian disamakan dengan lambang penerbit yang ada di buku-buku sejarah. Sekarang ia tahu kenapa para pemburu membenci monster laut yang tak pernah mengusik manusia. Kemudian ia segera keluar melepaskan Red Blaster. Sementara Kapten lagi berbicara kepada Raja dan Ratu dan disaksikan sama banyak warga di sana. Dia juga akan memperlihatkan bahwa dia sendiri yang akan membunuh Red Blaster dan akan meneruskan penjelajahan ke Laut Redmore dan sekitarnya. Tapi saat akan menusukkan tombak ke badan Red, dia ditahan sama Jacob. Mereka pun malah bertarung di sana dan membuat Jacob terjatuh ke lautan. Saat Maisie sedang berusaha memotong tali yang mengikat Red, dia ketahuan sama Sarah. Tapi Sarah malah berkata bahwa dia salah memberikan pisau yang seharusnya lebih besar dari itu. Dia pun langsung menebas tali tersebut dan akhirnya membuat Red terbangun dan bangkit kembali. Kapten, Sarah, dan Maisie pun terjatuh. Lalu Raja dan Ratu memerintahkan jenderal dan pasukannya untuk menembak Red karena dia merusak kapal beserta bangunan di sana. Kingdom for your queen, for all that is good. Saat Red melihat Kapten yang akan mengambil tombak, dia segera mendekat dan hampir saja melahap Kapten kalau saja tak dihentikan oleh Maisie. Lalu Jacob mematahkan tombak dan memutuskan bahwa mengakhiri pemburuan monster. Maisie juga berbicara dengan lantang di depan semua orang bahwa buku sejarah mereka adalah sebuah kebohongan yang Raja buat. Dan perang antara manusia dengan monster ini disulut oleh raja-raja terdahulu. Semua warga pun memihak pada Maisie. Raja yang menyuruh pasukannya untuk menembak Red dan Maisie malah tak dituruti sama jenderalnya. Karena jenderal juga penasaran siapa yang memulai perang itu. All right, Red. We best go. I want to know how this... Red dan Maisie pun pergi dari sana dan Kapten juga terlihat menjatuhkan pedangnya dia. Sejak saat itu, 2 nyawa terselamatkan. Dan tak ada lagi kapal yang berlayar ke Dregmore. Maisie dan Jacob sekarang tinggal di pulau tersebut. Dan setelah itu, film pun selesai.